Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana Nandini Maulandi dari kelas 10-4. Hari ini saya akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut pendapat para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Cina. Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Mens yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga mereka pindah ke selatan termasuk ke Indonesia. Para ahli mengemukakan bahwa leluhur orang Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar yang terletak di daratan Asia dan mereka berdatangan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 3000 hingga 1500 sebelum Masehi dan gelombang kedua terjadi pada 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri gelombang pertama adalah kebudayaan Neolitikum dengan jenis perahu bercadik 1, sedangkan gelombang kedua menggunakan perahu bercadik 2. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong, yang tanahnya sangat subur. Diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. Alat transportasi yang digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia adalah perahu bercadik. Mereka berlayar secara berkelompok tanpa mengenal rasa takut dan menempati berbagai pulau. Dan salah satu tempat yang mereka pilih adalah Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut-pelaut ulung yang mempunyai jiwa kelautan yang mendalam. Nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan kelautan, yaitu sebagai penemu model asli perahu bercadik yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap disebut Melayu Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek langsung bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu itu dapat dibedakan menjadi dua suku bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia sampai Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina, Sulawesi. Bangsa Melayu tua memiliki kebudayaan lebih tinggi daripada manusia purba. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan merek terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan. Hasil budaya zaman ini yang terkenal adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua ada bangsa Deutero-Melayu. Pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi adalah gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara. Bangsa Melayu muda atau Deutero-Melayu berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu memiliki kebudayaan lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu. Yang ketiga ada bangsa primitif. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Mereka termasuk bangsa primitif dengan budayanya yang sangat amat sederhana. Mereka yang termasuk bangsa primitif adalah manusia Pleistosin atau manusia purba, suku Wedoid, dan suku Negroid. Untuk mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun dan persebaran bercocok tanam. Merujuk pada bidang linguistik, bangsa yang tersebar di Indonesia termasuk rumpun bahasa Melayu Austronesia. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti kesamaan artefak prasejarah yang ditemukan di wilayah itu dengan artefak prasejarah Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.